Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Nurasana. Di sini saya dari kelompok 7. Saya bersama dengan dua rekan saya, yaitu Yanti Sintia Silaban dan juga Lady Cahya. Hari ini akan memaparkan materi mengenai analisa kinerja pemasaran. Untuk itu, teman-teman semua mari disimak ya videonya. Nah, langsung aja masuk ke dalam materi. Materi kita pada hari ini adalah materi tentang mengenai analisa kinerja pemasaran. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang 3 hal, yaitu tentang analisis profitabilitas, analisis produktivitas, dan juga marketing metrics. Untuk lebih lengkapnya kita akan menjelaskan satu persatu ya. Mungkin langsung di next saja. Materi yang pertama ini adalah materi mengenai analisis profitabilitas. Kalau teman-teman mendengar kata-kata profitabilitas atau profit yang berarti keuntungan atau laba, di sini ada hubungannya teman-teman. Jadi analisis profitabilitas di sini dituliskan adalah penilaian yang dilakukan untuk menelaah pengaruh dari berbagai strategi dan program pemasaran terhadap kontribusi laba yang dapat diharapkan dari produk atau lini produk tertentu. Maksudnya adalah di sini analisis profitabilitas adalah mengukur kemampuan dari suatu perusahaan dengan ukuran dalam bentuk persentase yang dimana untuk menilai sejauh mana perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba atau keuntungan. Jadi analisis profitabilitas ini untuk mengukur nih sejauh mana perusahaan tersebut dapat mendapatkan keuntungan atau laba. Yang selanjutnya adalah mengenai implikasi pokok dari analisis profitabilitas. Di sini dituliskan adalah bahwa dengan memahami struktur profitabilitas sebuah produk, manajer dapat mengidentifikasi biaya, volume, laba, dan juga menetapkan harga pemasaran. Jadi maksudnya di sini adalah dengan memahami struktur dari profitabilitas ini, seorang manajer itu akan dapat mengidentifikasi tentang hubungan biaya, volume, dan juga laba, serta menentukan anggaran untuk pemasaran tersebut dari hubungan-hubungan antara biaya, volume, dan juga laba tersebut. Oke, materi yang selanjutnya adalah materi mengenai penjelasan hubungan biaya, volume, laba, dan juga penjelasan mengenai implikasi bagi anggaran pemasaran. Nah, yang pertama ini adalah hubungan biaya, volume, laba. Di sini dituliskan hubungan biaya, volume, laba yang kuat akan memberikan indikasi bagi manajer dalam melakukan peningkatan biaya pemasaran atau pemotongan harga bila tindakan ini meningkatkan volume penjualan. Jadi, hubungan biaya, volume, laba ini akan memberikan indikasi bagi manajer dalam memutuskan suatu keputusan, entah meningkatkan biaya pemasaran atau memotongkan harga yang bertujuan untuk meningkatkan volume volume penjualan, mohon maaf. Yang selanjutnya ini adalah implikasi bagi anggaran pemasaran. Implikasi bagi anggaran pemasaran ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pendekatan langsung dan juga pendekatan tidak langsung. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Lady Cahya. Terima kasih. Nama saya Lin Cahya Siboya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis produktivitas. Analisis produktivitas merupakan proses memperkirakan pengaruh dari perubahan harga atau pengeluaran pemasaran terhadap penjualan. Metode-metode tradisional dalam analisis produktivitas meliputi 1. Analisis hubungan historis, kedua, analisis paritas kompetitif, ketiga, eksperimen pasar. Yang pertama, ada analisis hubungan historis. Data internal bisa digunakan untuk memperkirakan A. Rata-rata penjualan yang dihasilkan setiap gerai retail. Kedua, peningkatan penjualan yang terjadi karena peningkatan anggaran masa lalu. Ketiga, penjualan perkunjungan pada pelanggan baru. Keempat, elastisitas harga secara historis. Ada analisis paritas kompetitif. Bila produk pesaing sangat serupa dalam hal kualitas, manajer pemasaran akan menemukan korelasi yang sangat tinggi antara pangsa pasar produk dengan A. Pangsa pengeluaran iklannya dibandingkan dengan pengeluaran periklanan industri. B. Jumlah kunjungan penjualan relatif terhadap kunjungan penjualan yang dilakukan pesaing. C. Jumlah pengecer relatif yang menjual produk. D. Harga produk relatif terhadap harga rata-rata industri. Yang ketiga, ada eksperimen pasar. Dalam eksperimen pasar, perusahaan menguji berbagai tingkat atau kombinasi alternatif usaha pemasaran untuk menentukan dampaknya terhadap hasil penjualan.
Kristianti Cynthia. Saya membacakan buat bagian 3, Marketing Matrix. Marketing Matrix adalah sistem pengukuran yang mengkuantifikasi tren, dinamika atau karakteristik tertentu. 5 perspektif yang memicu semakin berkembangnya minat dan perhatian atas marketing matrix itu ada 5. Yang pertama adalah kontrol teori. Pengertian teori kontrol atau kontrol teori merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Pengertian teori kontrol sosial atau social control teori merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis. Yang ketiga adalah brand equality. Brand equality atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai ekuitas merek adalah hal yang mengacu pada premi nilai yang dihasilkan perusahaan dari suatu produk dengan nama yang dapat dikenali bila dibandingkan dengan padanan generik. Dan yang keempat adalah market orientation atau strategi bisnis di mana perusahaan berfokus pada memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui produknya. Dan yang kelima adalah institutional theory. Teori institusional adalah teori tentang aspek struktur sosial yang lebih dalam dan lebih tangguh. Selanjutnya ada summary. Pengukuran kinerja pemasaran dibutuhkan untuk meningkatkan akuntabilitas pemasaran. Berbagai jenis analisis bisa dilakukan, analisis profitabilitas dan analisis produktivitas. Berkembang metode-metode pengukuran kinerja pemasaran. Itu ada 5 juga. Ada event study, terus ada historical research, ada survival models, ada agent based modeling, ada data evaluation analysis. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan dan menonton video kita kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan wawasan dan juga pembelajaran yang baru. Saya Mailanda Nurasana, perwakilan dari kelompok 7, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.